Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah melepaskan kelekatan. Kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar semakin diperluas oleh Tuhan bagi umatnya. Namun, jika umat semakin jauh darinya dan tidak menunjukkan sikap pertobatan, maka membiarkan diri masuk dalam kebinasaan. Semua hal yang membuat kita sulit untuk mengikuti Kristus mesti dilepaskan, termasuk yang paling berharga sekalipun. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang melepaskan kelekatan. Kita kadang memiliki banyak harta, berarti berkat. Akan tetapi bahayanya, harta kekayaan itu bisa menutup pintu hati kita untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus menggunakan momen kedatangan seorang pemuda yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menegaskan kepada orang muda itu dengan jelas bahwa selain kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah, ada satu hal lagi yang harus dilakukannya, yaitu pergi menjual segala harta miliknya, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin dan mengikutinya. Yesus bersabda, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus menjanjikan kepada orang muda itu bahwa dengan berbuat demikian,
ia akan memperoleh harta di surga. Namun, yang terjadi pada perasaan pemuda tersebut adalah sedih. Maka ia pulang dalam keadaan sedih karena memiliki banyak harta kekayaannya. Mengapa ia bersedih? Karena pada zaman itu orang melihat harta kekayaan sebagai tanda kebaikan dan berkat dari Allah. Sementara tidak memiliki harta kekayaan adalah bagian dari kutukan Allah. Namun demikian, Yesus menolak cara pandang seperti itu dan menegaskan bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima pesan Injil. Mengapa demikian? Karena orang lebih memfokuskan diri pada harta kekayaannya, lalu tidak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka merasa bahwa merekalah di atas segalanya. Urusan dengan Tuhan adalah urusan sampingan, sedangkan urusan harta kekayaan adalah urusan utama dan pertama. Itulah pandangan orang-orang Yahudi pada zaman para nabi sampai pada zaman Yesus. Saudara-saudari, kita harus menyadari diri bahwa beriman sesungguhnya tidak hanya sebatas pada tatanan batin saja. Beriman menuntut tindakan nyata kita. Iman harus sungguh nyata dalam sikap dan tindakan hidup kita sehari-hari. Iman harus dibarengi dengan perbuatan. Maka melalui Injil hari ini, hendak menegaskan kepada kita bahwa kita hendak untuk berani berkurban, melepaskan diri dari segala keterikatan, dan memperkaya dengan tindakan belas kasihan. Hal itu ditujukan dalam perkataan Yesus kepada pemuda yang bertanya tentang hidup kekal. Beriman harus terwujud dalam tindakan nyata. Beriman harus berani berkurban dan melakukan tindakan belas kasih. Pertanyaan bagi kita adalah, harta kekayaan apa yang bisa menjadi penghalang? Pertama, harta kekayaan yang dapat dengan cara tidak baik, tidak jujur, dan tidak adil. Kedua, harta kekayaan yang kendati diperoleh dengan cara yang baik, adil, jujur, serta melalui kerja keras, tetapi tidak dipergunakan untuk tujuan yang baik. Misalnya, menggunakan untuk melakukan hal yang tidak sehat atau mendukung aksi pembunuhan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk harus miskin di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus.